Jadi kami rombongan siang hari ini tadi baru selesai dari Cikampek, terus kemudian ke sini untuk mengecek bagaimana kesiapan penyeberangan di Merak Bakahuni. Sebagaimana sudah kita bekerja semakin baik, jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan libur sekolah, pengaturan untuk kerja dari berbagai tempat, flexible working arrangement, dan juga berbagai macam fasilitas seperti mudik gratis dan berbagai inovasi untuk membuat kelancaran lalu lintas, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Jadi pada siang hari ini kami mengecek di lapangan bagaimana kesiapannya. Yang jelas sekarang adalah saatnya untuk mengawal pelaksanaan secara detail, memonitor secara detail, merespon permasalahan di lapangan secara cepat. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas keras semua pihak, mulai jajaran polisi lalu lintas, kemudian kepolisian, TNI, terus kemudian juga Kementerian Perhubungan, ASDP, dan semua jajaran yang lain yang saya sebutkan satu persatu, yang terus melakukan sinergi untuk mengawal pelaksanaan mudik ini berjalan dengan baik. Jadi kami juga berharap dukungan dari rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media, dan juga kerjasama dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk dari para penumpang. Kami pemerintah berusaha memberikan layanan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya, dan semoga perjalanan mudik berjalan dengan lancar, aman, nyaman, dan juga selamat sampai tujuan. Saya kira untuk lebih detailnya mohon Kapolri untuk menyampaikan selain nanti Pak Menteri Perhubungan dan Pak Panglima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Menko, Bapak Menteri Kabinet Merah Putih, Bapak Panglima TNI, Dirut ASDP, dan juga Forkominda, Banten dan Lampung, serta teman-teman media. Sesuai dengan arahan dan perintah Bapak Presiden bahwa beliau mengharapkan dan meminta agar pelayanan mudik tahun 2025 ini bisa berjalan lebih baik dibandingkan tahun 2024, dan alhamdulillah cek kesiapan di rest area kilometer 57 dan saat ini melaksanakan pengecekan terkait dengan kesiapan Zoom meeting untuk memastikan dan mendengarkan presentasi dan paparan langsung terkait dengan bagaimana upaya untuk memitigasi puncak arus mudik yang akan terjadi di tanggal 28. Alhamdulillah dari beberapa kebijakan terkait juga dengan adanya program diskon terhadap tiket, termasuk juga tiket kapal dan program WFH, terjadi penguraian terkait dengan masyarakat yang akan melakukan mudik khususnya di jalur penyeberangan. Tadi dilaporkan di H-10 sampai dengan H-8 terjadi peningkatan dibandingkan dengan pada saat Lebaran 2024. Tentunya ini menjadi bagian dan upaya kita untuk bisa mengurai puncak mudik. Masih ada sisa waktu di hari H-5 sampai dengan H-3 puncak mudik, dan masih tersisa kurang lebih hampir 170.000 kendaraan yang akan menyeberang. Oleh karena itu tentunya ini juga menjadi perhatian kita semua agar ini bisa juga terurai sehingga kemudian di puncak arus mudik itu bisa berkurang. Oleh karena itu dalam kesempatan ini
tentunya kita menghimbau bahwa di sisa waktu yang ada ini, karena kita lihat bahwa untuk siang hari dibandingkan malam hari ini terjadi perbedaan. Malam hari sangat padat mulai dari sore sampai dengan menjelang pagi, menjelang pasca sahur. Ini padat, sementara siang terlihat lenggang. Oleh karena itu kami mengharapkan agar siang hari waktu yang ada ini betul-betul bisa dimanfaatkan dan digunakan, karena masih ada 170.000 kendaraan yang akan menyeberang, masyarakat yang akan menyeberang. Kalau ini bisa terurai dan siang hari juga dimanfaatkan, harapan kita puncak arus mudik ini bisa kita kelola. Terima kasih juga terkait dengan kesiapan dalam hal mengelola apabila terjadi kepadatan. Tadi disiapkan beberapa buffer zone yang ada di jalan tol maupun yang ada di dekat area dermaga. Kemudian juga telah diatur di gerbang tol Cilegon Timur untuk mengatur kendaraan roda 4, kendaraan truk yang akan masuk, dan kendaraan roda 2. Ini sudah diatur dari awal sehingga kemudian ini tidak terjadi kredit. Oleh karena itu kita juga menghimbau agar ini diumumkan di jalur-jalur rest area sebelumnya ataupun di jalur-jalur gerbang tol sebelum masuk ke Cilegon Timur, sehingga masyarakat sudah tersosialisasi. Dengan demikian, apakah masuk Ciwandan, apakah masuk ASDP, apakah masuk BBJ, ini semuanya sudah tersosialisasi. Dan terima kasih juga tiket online sudah berjalan normal dan ada diskon. Dan kita harapkan ini semua betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik, dan mudik di tahun 2025 khususnya di penyeberangan ini betul-betul bisa terlayani dengan baik. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Kami hanya ingin mungkin menambahkan sedikit bahwa dalam pelaksanaan angkutan lebaran 2025 khususnya yang ada di Merak, berbagai kebijakan sudah diberikan oleh pemerintah, diantaranya sebagaimana tadi disampaikan seperti work from anywhere atau flexible working arrangement, kemudian juga diskon tarif tol, kemudian diskon tiket, dan pembagian clustering daripada pelabuhan yang ada di Merak maupun di Bakauheni. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan mudik lebarannya sehingga bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan selamat tentunya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa sedikit saya sampaikan, untuk di Merak ini sudah terjadi kenaikan arus mudik. Namun teman-teman bisa melihat bahwa cukup lengang di sini, ini berkat dengan pembagian atau clustering daripada pelabuhan-pelabuhan yang ada di Merak maupun di Bakauheni. Nah, harapan kami juga kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan program-program pemerintah tersebut sehingga bisa dinikmati secara baik dan bisa melaksanakan mudik secara aman, nyaman, dan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebagai Menteri Kesehatan, saya inginnya teman-teman kalau sudah mudik sehat, pas sholat id sama lebaran. Dan yang kedua, pas kembali sesudah mudik sehat juga, sehingga bisa langsung kerja lagi. Nah, masalah kesehatan yang paling besar pada saat mudik adalah kecelakaan. Itu paling banyak bikin meninggal tuh, itu masalah kesehatan. Gimana caranya? Ini teman-teman wartawan bisa bantu mensosialisasikan. Kecelakaan itu biasanya disebabkan sama supirnya. Jarang sekali yang disebabkan sama penumpangnya, gitu ya. Nah, di seluruh dunia kalau supir nyetir tuh ada aturannya. Harus setiap 5 jam dia istirahat 15-30 menit. Orang Indonesia suka maksa jalan terus. Akibatnya nanti fatigue, kemudian responsnya kurang, dia ngantuk, terjadilah kecelakaan. Jadi yang nomor 1 saya titip, bisa disosialisasikan juga. Kalau ikut mudik juga ingetin supirnya setiap 5 jam harus berhenti 15 menit istirahat.
supaya tidak ada kecelakaan. Alhamdulillah sehat. Yang kedua yang sering juga tadi saya lihat ada 2 orang udah dirujuk di rumah sakit dari sini. Satu karena batuk pilek, satu lagi karena sakit perut. Biasanya ditambah juga sakit kepala pusing-pusing karena hipertensi. Nah itu gimana caranya tuh? Yang namanya batuk pilek sama sakit perut itu biasanya karena ada virus dan bakteri yang masuk ke kita, daya tahan tubuh kita lemah. Jadi kalau ada tetangga kita yang udah mulai batuk-batuk bersin-bersin, pakailah masker. Sama seperti Pak Polisi yang sebelah sana tuh, ya pakai masker aja. Kalau kita sakit juga supaya nggak nularin pakai masker. Kalau tetangga kita bersin-bersin batuk terus, udah ingat COVID, pakai masker. Supaya kita tidak masuk bakterinya pada saat tubuh kita lemah jadi sakit. Itu sama kalau misalnya makan, apalagi kalau di sini dimakan, saya dibilangin sama kepala BNPB yang sering juga kayaknya mudik pakai ferry. Kalau makan enak di ekonomi, bisa bareng-bareng makannya, tangannya ngambil di itu nasi bungkusnya langsung satu nasi bungkus dipakai berlima. Jangan lupa cuci tangan. Ya, karena cuci tangan itu kalau nggak hati-hati semua bakterinya kita segala macam habis megang topi, habis megang baju masuk semua ke makanan masuk, itu menjadinya sakit perut. Ya, mencet-mencet. Nanti bukannya malah sampai mudik, malah mesti ke rumah sakit di sini kayak orang yang tadi saya lihat. Ya. Mudah-mudahan kalau itu bisa kita jaga, bakterinya nggak masuk, virusnya nggak masuk, kemudian juga supirnya juga sehat-sehat, insya Allah nggak ada masalah kesehatan, teman-teman bisa sampai ke tempat tujuan, sholat id sama bersilaturahmi dan bisa pulang lagi sehat selalu. Dan yang terakhir saya titip, untuk teman-teman di sini juga ada layanan pos kesehatan, bisa cek kesehatan yang gratis. Ya, jadi kalau hadiah dari Pak Presiden. Jadi kemudian lebih bagus kita mengetahui kalau ada masalah kesehatan daripada kita ngobatin pada saat kita sakit nantinya, sehingga lancarlah nanti proses mudiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengucapkan terima kasih karena layanan yang disiapkan di sini sudah sangat bagus. Ada ruang laktasi, kemudian ruang bermain anak yang sudah sangat bagus juga. Kemudian ada gerakan mudik ramah anak, yaitu dengan memberikan buku gambar, buku mewarnai, sehingga anak-anak bisa tenang baik ketika menunggu maupun saat penyeberangan menuju ke Lampung ya, atau ke Pulau Sumatera. Kemudian yang ketiga adalah jumlah toilet untuk perempuan. Alhamdulillah jumlahnya lebih banyak ketimbang toilet yang disediakan untuk laki-laki, karena durasi penggunaan toilet untuk perempuan waktunya lebih lama daripada laki-laki. Alhamdulillah itu beberapa hal yang membuat mudik khususnya kenyamanan untuk perempuan, anak-anak, disabilitas dan lansia bisa lebih nyaman dan aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI menyiapkan 66.700 personel untuk diperbantukan kepada Polri, dan ada juga yang disiapkan standby force. Apabila terjadi bencana alam, kita siap untuk membantu masyarakat yang terkena bencana tersebut. Kemudian juga selain personil, TNI menyiapkan pesawat udara 9 unit dengan beberapa jenis, yaitu Hercules, Boeing 737, KASA, dan CN. Kemudian juga kita siapkan 14 helikopter dan beberapa kendaraan seperti ambulan, mobil derek, pemadam kebakaran, sehingga kita meyakinkan bahwa masyarakat yang mudik aman, tepat waktu menuju ke rumahnya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan media yang saya hormati. Itu tidak ada tambahan. Terima kasih. Selamat sama-sama kita selamat bekerja. Terima kasih.